Berikut materi pembelajaran tentang studi praklinis dan klinis dalam farmasi industri. Studi praklinis dan klinis menilai keamanan dan efektivitas obat. Studi praklinis dan klinis adalah tahap penting dalam pengembangan obat baru untuk menilai keamanan dan efektivitasnya sebelum diizinkan untuk digunakan pada manusia. Tahap ini melibatkan serangkaian penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol. Studi praklinis tujuan menilai keamanan dan efektivitas potensial obat pada hewan. Metode studi praklinis biasanya dilakukan pada hewan laboratorium, seperti tikus, kelinci, dan anjing. Tahap toksikologi menilai efek samping dan dosis toksik obat. Farmakokinetik mempelajari bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan dalam tubuh. Farmakodinamika mempelajari bagaimana obat berinteraksi dengan target, molekul, dan menghasilkan efek terapeutik. Efikasi menilai efektivitas obat dalam model hewan penyakit. Studi klinis tujuan menilai keamanan dan efektivitas obat pada manusia. Metode studi klinis dilakukan pada sukarelawan manusia yang dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok pengobatan. Tahap fase 1 menilai keamanan dan dosis optimal obat pada sejumlah kecil sukarelawan sehat. Fase 2 menilai efektivitas dan dosis optimal obat pada sejumlah kecil pasien dengan penyakit yang ditargetkan. Fase 3 menilai efektivitas dan keamanan obat pada sejumlah besar pasien dengan penyakit yang ditargetkan dibandingkan dengan pengobatan standar. Fase 4 memantau efektivitas dan keamanan obat setelah obat diluncurkan ke pasaran. Persyaratan etika studi klinis. Informed consent. Pasien harus diberi informasi lengkap tentang studi klinis dan memberikan persetujuan tertulis untuk berpartisipasi. Kerahasiaan. Data pasien harus dirahasiakan dan dijaga kerahasiaannya. Manfaat dan risiko. Manfaat potensial dari pengobatan harus seimbang dengan risiko yang mungkin terjadi. Etika penelitian. Studi klinis harus dilakukan secara etis dan sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku. Tantangan dalam studi praklinis dan klinis. Biaya tinggi, studi praklinis dan klinis membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Waktu yang lama, proses. Studi praklinis dan klinis dapat memakan waktu bertahun-tahun. Kegagalan, banyak obat yang gagal dalam uji klinis. Rekrutmen pasien, mencari sukarelawan untuk berpartisipasi dalam studi klinis dapat menjadi sulit. Etika penelitian, menjaga etika penelitian dan melindungi hak-hak pasien sangat penting. Kesimpulan, studi praklinis dan klinis adalah tahap penting dalam pengembangan obat baru yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan efektivitas obat. Dengan memahami proses ini, kita dapat menghargai upaya para ilmuwan dan profesional farmasi dalam mengembangkan obat yang bermanfaat bagi pasien.